Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Pratama, NPM 1810401024 dari kelompok praktikum mekanisasi pertanian 01. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum mekanisasi pertanian, mulai dari acara 1 yaitu pengenalan alat pertanian tradisional, acara 2 pengenalan sprayer, acara 3 kalibrasi sprayer, dan yang terakhir acara 7 yaitu hand traktor bajak singkat. Ikut videonya. Yang pertama yaitu cangkul. Cangkul memiliki fungsi yaitu untuk memecah, membalik, membelah, dan menggemburkan tanah. Selain itu, cangkul juga digunakan sebagai alat penggali tanah dan membersihkan tanah dari rumput. Kemudian, cangkul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu gagang cangkul. Gagang cangkul berfungsi sebagai pegangan cangkul. Kemudian, penyambung berfungsi sebagai penyambung antara mata cangkul dan gagang. Dan yang ketiga yaitu mata pisau, berfungsi untuk membuat lebih tajam cangkul dalam membelah tanah. Yang kedua yaitu bajak tradisional. Bajak tradisional memiliki fungsi yaitu untuk membalikan, menghancurkan, dan membongkar tanah dengan bantuan tenaga hewan. Kemudian, bajak tradisional terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pegangan dan pengatur arah. Yang kedua, pengatur kedalaman bajak. Yang ketiga, mata bajak yang berfungsi dalam memecah lapisan tanah. Yang keempat, penyangga bajak pada hewan. Dan yang terakhir yaitu tali pengikat, berfungsi sebagai pengikat antara alat bajak dengan hewan. Yang ketiga yaitu garu tradisional. Garu tradisional memiliki fungsi yaitu menghancurkan dan meratakan permukaan tanah dan mengawetkan lengas tanah. Selain itu, garu tradisional digunakan untuk meningkatkan kandungan unsur hara pada tanah dengan jalan menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurnya dengan tanah. Garu tradisional terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu penyangga ke tanah. Yang kedua, mata garu yang berfungsi untuk memotong atau memecah tanah. Kemudian yang ketiga yaitu penyangga ke hewan. Kemudian yang keempat yaitu ani-ani. Ani-ani memiliki fungsi yaitu untuk memotong tangkai padi pada saat proses pemanenan tanaman padi. Ani-ani terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, penahan ani-ani. Yang kedua, papan penyangga pisau. Dan yang terakhir yaitu mata pisau. Yang kelima yaitu alat tugal tradisional. Alat tugal tradisional merupakan alat yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan penanaman benih, di mana alat ini digerakkan menggunakan tangan. Pada prinsipnya, alat ini digunakan dalam membuat lubang tanam untuk tempat benih. Kemudian, tugal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu mata tugal, berfungsi untuk memudahkan tugal menembus lapisan tanah. Kemudian yang kedua yaitu gagang tugal, berfungsi sebagai pegangan tugal. Pertama yaitu hand sprayer tekanan tinggi. Alat ini berfungsi yaitu yang pertama menyemprotkan pestisida untuk memberantas OPT. Yang kedua, menyemprotkan pupuk cairan pada tanaman. Dan yang terakhir yaitu menyemprotkan ZPT pada tanaman.
Alat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu nozzle. Nozzle berfungsi untuk memecah larutan atau cairan menjadi partikel yang lebih halus. Yang kedua, penutup wadah, berfungsi menutup wadah agar tidak tumpah. Yang ketiga, wadah larutan, berfungsi untuk menampung larutan. Yang keempat, gagang hand sprayer, berfungsi untuk pegangan hand sprayer. Yang kelima, tuas, berfungsi menekan pompa agar larutan dapat keluar. Dan yang terakhir yaitu stik pompa, berfungsi memompa larutan. Yang kedua yaitu knapsack sprayer. Alat ini berfungsi untuk menyemprotkan pestisida dalam membasmi atau mencegah adanya hama, penyakit, atau gulma, menyemprotkan pupuk cairan dan hormon pada tanaman. Kemudian, alat ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, tangki, berfungsi untuk menampung larutan. Yang kedua, selang, berfungsi untuk menyalurkan larutan dari tangki ke tujuan penyemprotan. Yang ketiga, tali gindang untuk menyandang sprayer pada punggung. Yang keempat, nozzle untuk memecah cairan menjadi partikel halus dan memperhalus larutan. Yang kelima, stik nozzle. Yang keenam, stik pompa untuk memudahkan dalam memompa tangki. Dan yang terakhir yaitu penutup tangki untuk menutup tangki agar larutan tidak tumpah. Kalibrasi sprayer. Kalibrasi sprayer merupakan kegiatan menghitung atau mengukur kebutuhan air suatu alat sprayer pada luasan tertentu. Kalibrasi dilakukan ketika akan melakukan penyemprotan dengan tujuan untuk menghindari pemborosan pestisida dan memperkecil pencemaran lingkungan. Pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, dilakukan praktikum kalibrasi penggunaan sprayer yang bertempat di Kebun Percobaan Bandungan, Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Pada praktikum tersebut dilakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan pengukuran dan pembuatan garis untuk penyemprotan. Kemudian alat sprayer diisi air sebanyak 4 liter. Selanjutnya dilakukan penyemprotan pada areal dengan luas lahan 2 meter kali 2 meter dan 3 meter kali 4 meter sebanyak 2 ulangan, dan dilakukan perhitungan waktu menggunakan stopwatch. Setelah dilakukan praktikum, didapatkan beberapa hasil, dan hasil tersebut dilakukan perhitungan. Yang pertama yaitu lahan 2 meter kali 2 meter, ulangan pertama, kebutuhan cairan per hektar sebesar 1.750 liter. Pada luasan lahan 2 meter kali 2 meter, ulangan kedua, membutuhkan cairan sebesar 583,33 liter per hektar. Pada lahan 3 meter kali 4 meter, ulangan pertama, membutuhkan kebutuhan cairan sebesar 1.584,91 liter per hektar. Dan ulangan kedua atau yang terakhir yaitu kebutuhan cairan sebesar 626,409 liter. Berdasarkan hasil tersebut dapat saya simpulkan bahwa semakin panjang lintasan dan lebar penyemprotan, maka kebutuhan akan pestisida semakin meningkat. Untuk itu perlunya kalibrasi sehingga dalam penyemprotan dapat efisien.
Pada praktikum kali ini, yaitu menghitung efisiensi penggunaan cangkul. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai cangkul. Cangkul merupakan salah satu alat tradisional yang digunakan dalam kegiatan budidaya pertanian. Alat ini berfungsi untuk membelah, memecah, membalik, dan menggemburkan tanah. Selain itu, cangkul juga digunakan sebagai alat penggali tanah dan membersihkan tanah dari rumput. Praktikum ini dilakukan pada hari Jumat 20 November 2020 yang bertempat di Kebun Percobaan Bandungan, Fakultas Pertanian Universitas Jeddah. Langkah dalam praktikum ini pertama yaitu membuat garis seluas 1 meter kali 1 meter sebanyak 2 ulangan. Kemudian dilakukan pencangkulan pada luasan tersebut dan dilakukan kegiatan perhitungan waktu menggunakan stopwatch pada saat mencangkul. Setelah dilakukan praktikum, didapatkan beberapa hasil dan dilakukan perhitungan. Untuk ulangan 1, efisiensi lapangan sebesar 5,8%. Ulangan 2, efisiensinya sebesar 9,6%. Pada ulangan 1 memiliki efisiensi yang lebih rendah daripada ulangan 2. Hal ini dikarenakan proses pencangkulan pada ulangan 2 membutuhkan waktu yang lumayan singkat dibandingkan pada ulangan 1, di mana semakin singkat waktu yang digunakan dalam proses pengolahan tanah, maka efisiensi penggunaan cangkul pada lahan semakin tinggi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.